Enggak, kan PKN. Dan sama mau PKN-nya kemarin itu. Jadi nanti besok kita bisa besok. Halo, selamat pagi. Pagi, Miss. Hai. Masih 7. Pagi, Miss. Pagi sayang. Betul. Hai Abel, selamat pagi. Pagi, Miss. Sayang, Karena tadi sebelumnya sudah mengikuti kelasnya Medclass ya? Sudah? Ada Sudah. tugas? Belum? Nggak ada tugas ya? Miss, Hai. boleh aku coba ke kamar mandi karena perutku rasa gak enak sedikit. Ya boleh, Nana, silakan. Oh ya, Mem Elis, ini dulu. Untuk nilai PTS kalian sudah lihat belum di GC? Belum, Miss. Belum sempat. Belum sempat. Siapa yang sudah melihat nilainya di GC? Yang PTS? Aku belum. Belum? Semuanya nggak melihat? Belum melihat. Lihat. Kenapa? Nggak kepingin tahu nilainya? Mau. Abel sudah lihat, Bel? Belum. Belum? Dilihat ya nilainya ya. Nah, kamu mengerjakan PTS tapi nggak mau lihat nilainya gimana? Atau bukan kamu yang ngerjakan PTS? Miss, Fania sudah ngerjain. Aku ngerjain. Miss. Ya. Miss. Ya. Ya, Fania. Fania udah ngerjain yang bahasa Jawa itu 9. Ya. Melis ingatkan dilihat ya supaya kalian tahu nilainya hasil PTS kalian. Oh, hasil PTS. Rena sudah lihat, Miss. Oke. Nah, nanti siapa tahu ada yang keliru, Mem Elis koreksinya dan lain-lain. Jadi kalian kan bisa juga sambil melihat. Loh, punyaku benar kok disalahkan atau kok salah dibenarkan. Dan sebaliknya ya gitu. Jadi dicek di GC-nya nilaiku berapa ya hasilnya kayak gitu. Jangan hanya mama yang lihat, kamu juga ya lihat. Gitu ya. Oke. Nah, Kristo jangan chat dulu ya. Ya. Nah, jadi kemarin ingat pesannya Mem Iren kemarin waktu kita Sinowisata, ya kan? Ya, tidak boleh chat-chat sembarangan kecuali kalau pertanyaan yang berkaitan dengan materi boleh, ya. Tapi kalau Zoom seperti ini kan bertanya langsung aja, ya nggak usah di chat nggak apa-apa. Nanti kamu fokus nulis di keyboard kamu, settingan gitu, nanti lupa tidak mendengarkan dengan baik, ya. Oke, untuk PTS, Mem Elis pikir sudah berjalan dengan baik. Kemudian kalian juga sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh.
dan sudah ada hasil. Untuk rapor tengah semester akan Mem Elis bagikan hari Senin tanggal 4 Oktober ya. Jadi hari Senin tanggal 4 Oktober. Niko hari ini ulang tahun? Enggak. Kok oh, saya pikir tadi ulang tahun. Oke, kalau ada yang berulang tahun bilang ya. Oke, supaya kita rayain. Masih lama. Sama ya. Baik, untuk hari ini tadi sudah berdoakan sama Miss Novi. Untuk hari ini materi kita sudah di tema 3 ya, Nak ya. Tema 3. Jadi kalian buku penanya sudah siap belum? Yang buku 3B. Ya, GB sudah siap. Ayo yang buku 3B sekarang. Sudah, Miss. Oke, Bio pintar, Eran, Verena, Marcel, Kristo, Eran sudah ya. Oke, baik. Untuk hari ini materi kita adalah biasanya kalau hari Kamis itu kan kita sudah masuk bahasa Indonesia. Nah, kenapa? Miss, pulpen yang apa? Apa Nana? Pulpen yang 3A atau yang 3B? 3B sayang. 3B, Nana. Kan sudah tema 3. Ya. Ya, cari dulu bukunya. Nah, biasanya kalau di hari Kamis itu memang kita pelajaran bahasa Indonesia. Tapi untuk minggu ini Mem Elis ubah karena Senin kemarin harusnya pelajaran PPKN, tapi Senin kan kita masih PTS. Lalu Selasa bahasa Jawa. Nah, untuk bahasa Jawa minggu ini memang tidak ada. Ini juga sama dengan kelas B, tidak ada. Jadi supaya materinya sama dengan kelas B, jadi hari ini kita PKN ya, sama dengan mereka PKN, baru besok bahasa Indonesia ya. Dan matematika tadi Mem Elis sudah kirim di GC ya Nak ya untuk materinya, tapi nanti untuk dijelaskannya sama Miss Vela minggu depan ya. Nanti untuk materi matematika tema 3 subtema 1 nanti kalian bisa baca-baca terlebih dahulu ya. Mem Elis sudah kirim tadi materinya. Oke. Ya. Untuk PPKN nih ya. PPKN tema 3 subtema 1 itu berkaitan dengan kegiatan musyawarah. Nah, Mem Elis mau tanya dulu. Kalau sudah berkaitan dengan musyawarah, berarti itu Pancasila sila keberapa ya? Sila keempat, Miss. Pintar. Berarti semuanya masih ingat sila keempat. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang musyawarah, nah itu langsung pikiran kita sudah langsung tahu, oh itu pengamalan Pancasila sila keempat. Ya, Mem Elis mau tanya, yang lain diem ya, jangan menjawab ya. Abel mana tadi? Halo Bel. Nah ini dia. Ayo sayang Abel. Mem Elis mau dengar Abel bunyi sila keempat Pancasila itu bagaimana Bel? Pancasila sila keempat bunyinya bagaimana? Yuk. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 4. Ayo, gimana 4 sayang? Halo Bel. Suaranya agak keras ya, supaya temannya dengar. Halo, loh. Abel. Ayo, Abel. Iya. Abel kemana? Abel kayaknya tutup kamera, Miss. Loh, Abel kok kameranya dimatikan? Wah, kenapa ya Abel ya? Rafael, halo Rafael. Rafael dengar suara Mem Elis? Ya, bunyinya. Oke, bunyi sila
Keempat gimana sayang? Ya, jangan sampai lupa loh ya. Bisa Rafael? Berdiri kerayakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, thank you Rafael. Abel bisa ulangi sayang? Bel bisa ulangi? Ya, kerakyatan. Ya, sebutkan ulang tadi. Rafael sudah bantu. Kerakyatan. Ya, Abel dulu. Kerakyatan. Mungkin sinyalnya Abel yang nggak stabil ya. Jadi Mem Elis nggak dengar. Oke. Bel harus berbicara ya Bel. Hani. Ayo Hani, bagaimana bunyi sila keempat? Hani juga sibuk. Viona, angkat tangan. Ayo Vio, yang keras. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, gitu loh ya sayang. Kamu kenapa toh kalau dipanggil Mem mesti apa ya? Karena sinyalnya nggak bagus kah? Atau bagaimana? Kalau dipanggil Mem mesti lama gitu. Baru jawab. Ya. Tapi kalau Mem Elis nggak bertanya, kalian ribut gitu mau berbicara. Miss. Gitu. Tapi kalau pas namanya dipanggil sudah diem. Ya, akhirnya Mem Elis selalu panggil anak yang cepet-cepet siapa yang mau berbicara gitu. Ya sayang kalian sudah kelas 3 ya. Nggak usah lagi malu-malu. Malu sama siapa dong? Kan temennya sendiri. Ya, oke? Nggak usah malu-malu. Lalu jangan takut salah. Mem Elis nggak marah kalau salah. Ya, teman-temannya juga nggak marah. Yang penting kita berbicara dulu. Ya, kalau ada teman yang bertanya, gurunya bertanya, orang tua bertanya, atau bahkan orang di jalan coba. Ya kan? Misalnya ada orang lewat depan rumah kita. Ya, dengarkan Mem. Ada orang lewat depan rumah kita, lalu orang itu bingung cari alamat. Ya kan? Kasihan bingung, nggak ketemu-ketemu alamatnya dari tadi. Lalu tanya kita. Contoh nih ya. Di depan rumah ada Kristo sedang duduk nih. Tiba-tiba ada orang lewat, dia bingung cari alamat. Gitu. Halo nak, mau tanya alamat ini di mana ya? Kristo diam aja nggak mau menjawab. Kira-kira orang itu bisa menemukan alamat yang dicari atau enggak? Tidak bisa. Lalu sikap kita sebaiknya bagaimana? Apakah biarin aja? Bukan urusan saya, cari aja sendiri. Membantu. Dengan cara apa kita bantunya? Memberitahu alamat. Menjawab. Ini loh, menjawab. Mulut itu gunanya untuk apa, Sena? Hah? Berbicara. Ya kan? Ya. Oke. Mulut ini gunanya untuk itu. Ya. Kalau dipanggil, ditanya, ya dijawab. Jangan diem aja. Udah kelas 3 loh nak. Kamu bukan masih kelas 1, masih malu nih, sudah kelas 3. Ya, nanti kalau disuruh di depan kelas, berbicara, presentasi, hasil kerjaan, hasil tugas yang dibuat gimana dong? Kan? Nanti kalau mulutnya tiba-tiba sudah benar-benar nggak bisa bicara. Hai Verena, kamu mau kemana?
Gitu terus lah. Ya kan? Apa yang sakit Verena? Ya terus orang lain bagaimana taunya kalau kita butuh bantuan, kalau kita nggak berbicara, ya kan? Ya sayang ya, jadi jangan takut ya, Memelis nggak marah loh kalau salah itu, omong aja. Ya, oke? Atau bilang, Miss aku lupa. Udah nggak apa-apa, baru Memelis ganti yang lain kayak gitu ya. Oke? Kelas 3, janji? Janji, Miss. Ya, kalau dipanggil segera menjawab, jangan diem aja. Apalagi kalau yang dipanggil mem yang selalu bicara, ya kan? Rame gitu kalau Memelis nggak beri kesempatan bertanya, Miss, aku loh mau ngomong. Begitu Memelis kasih kesempatan diem, nah itu yang bikin marah mem. Gitu, ya kan? Ya, tapi Memelis sangat senang jempol anak yang begitu dipanggil langsung menjawab, begitu dipanggil langsung berbicara. Ya sayang ya. Oke. Nanti juga sama kalau kita butuh bantuan teman. Wah, misalnya ini Gaby ya, lupa PR, tanya temennya, tanya Niko, tanya Marcel misalnya. Marcel, maaf nih aku lupa. Gimana ya PR-nya tadi? Coba Gaby, perasaannya Gaby bagaimana kalau temennya nggak jawab? Gimana Marcel? Gimana Niko? Duh. Gimana perasaannya Gaby? Jengkel kan? Sedih. Jadi gitu juga kalau kita bertanya kepada orang lain bertanya kepada kita, dijawab sayang. Tahu nggak tahu dijawab. Oh maaf saya nggak tahu, maaf saya lupa. Ya gitu ya, oke? Ya, habis gini kalian loh kelas 4. Kalau kelas 4 tidak berani berbicara, Josephine, Abel mau berbicara. Ayo sayang. Ya, diaktifkan dulu. Putus-putus tadi, Miss. Oh, putus-putus. Iya, makanya tadi Mem Elis bilang mungkin sinyalnya Abel yang kurang bagus, kurang stabil ya. Oke, Bel? Iya. Iya, pinter gitu loh, Nak. Jempol suaramu bagus loh. Oke? Iya, coba sekarang kalau sudah bisa, sudah lancar coba. Abel, bunyi sila keempat, gimana? Itu suaranya sudah bagus. Ayo. Diaktifkan dulu mikrofonnya. Mikrofonnya diaktifkan dulu sayang, Abel. 4 kerayakan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam dalam musyawaratan perwakilan. Nah, gitu ya, Bel. Mulai hari ini ya, sayang, kalau dipanggil, Mem, atau Miss, siapa saja menjawab ya, Nak ya. Oke, dan semuanya, Hani juga ya. Oke, Hani, dan semuanya. Siapa saja dipanggil namanya, menjawab. Salah, benar itu nanti, nggak apa-apa. Oke, ya. Ya. Kalian juga bisa melihat di buku pena halaman 10. Ya, halaman 10. Jadi buka dari tadi, Miss. Bentar. Ya sayang ya. Nah ini materi kita itu adalah bermusyawarah. Nah kalau bermusyawarah itu berarti kita ngapain? Ayo, apa yang kita lakukan? Namanya bermusyawarah itu loh, kita ngapain? Apa ini namanya? Berbicara. Berbicara. Nah itu, betul. Makanya Mem Elis marah ya, karena materi kita itu berbicara. A, I, U, E, O. Ya. Misalnya kita Mem Elis mau mengundang semua siswa kelas 3A. Kita mau memilih ketua kelas misalnya begitu. Lalu Mem Elis mengajak kalian untuk bermusyawarah, berunding bersama. Mem Elis akan bertanya, ayo menurut Kristo siapa milih balik kelas siapa? Misalnya begitu.
Atau Biona milih siapa? Fania milih siapa? Nana milih siapa? Gebelin dan lain-lain. Nah, kalau kamu diam aja misalnya, Gebelin mau milih siapa kamu? Eren mau milih siapa? Lah terus bagaimana musyawarahnya kalau nggak ngomong, nggak berbicara? Ya kan? Oke, ya nggak jadi musyawarahnya ditutup. Ya, nah namanya musyawarah harus berbicara. Ya, berbicaranya itu apa? Memberi pendapat, memberikan ide, pendapat. Ya, itu yang mau kita bahas. Jadi mulai hari ini Mem Elis tegaskan, ya, yang tidak berbicara Mem Elis kurangi nilainya. Oke, penilaian harian, PH-nya dan nilai sikap Mem Elis kurangi. Oke, nggak main-main sudah Mem Elis. Ya. Kalau nggak dikasih kesempatan rame, Miss, aku. Begitu dipanggil diam aja. Tuh, ya kan? Itu kebiasaan kalian. Ya, materi kita ini adalah pengertian musyawarah. Ya, sila keempat Pancasila mengandung arti ya rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tadi ya ada satu masalah. Wah, kita ini belum memilih ketua kelas. Gimana ya caranya? Yuk kita pilih, misalnya begitu. Ya. Jadi sekarang Mem Elis tentukan, ya kita langsung buat contoh ya. Mem Elis tentukan ketua kelasnya kita nih ya. Sebentar, Mem Elis buat contoh. Ya. Contohnya adalah kita memilih ketua kelas, musyawarah memilih ketua kelas. Ya. Nah, kandidatnya atau pilihannya adalah yang pertama Mem Elis pilih itu yang menjadi ketua kelas bulan Oktober ya, untuk nanti bulan Oktober. Ini serius ini ya, ini beneran. Jadi bulan Oktober itu nanti kita buat ketua kelas. Yang pertama adalah Alden. Nah, ini kandidatnya. Yang kedua adalah Eren. Eren ya. Terus satu lagi, dua cewek, dua cowok ya. Misalnya satu Gebelin. Nah, satu lagi misalnya Nana. Ya. Ini contoh. Nih ya. Nah, sekarang Mem Elis mengajak semua siswa kelas 4 semuanya berbicara. Oke, Mem Elis meminta pendapat. Ini kita sedang bermusyawarah sekarang. Nah, Mem Elis yang mimpin sebagai wali kelas. Anak-anak kelas 3, pada hari ini kita mau mengadakan musyawarah memilih ketua kelas untuk nanti bulan Oktober. Nah, anak-anak kandidatnya atau calonnya adalah yang pertama Alden, yang kedua Eren, yang ketiga Gebelin, yang keempat Nana. Nah, anak-anak Mem Elis panggil nanti bisa memberi pendapat ya. Sekarang Mem Elis panggilnya menurut absen. Menurut absen Mem Elis panggil. Ini serius. Biona, milih siapa Bio? Ayo Bio, pilih siapa? Nana. Nana Miss kata Wio Miss. Siapa? Bio milih siapa? Kata Wio tadi Nana. Nana, oke, Nana. Ya. Terus Alden, milih siapa Alden? Wio. Kan nggak ada Fiona. Aku milih Gebelin kalau gitu. Gebelin kalau gitu. Gebelin. Oke, Gebelin. Ya,
Eren milih siapa? Ayo cepet, kalau dipanggil cepet. Nana. Wah, Nana lagi. Nana sudah 2. Ya. Kalia. Enggak ada Kalia ya? Enggak, Miss, enggak ada. Ada. Kristo. Pilih Alden. Alden. Oke. Davin. Davin ada enggak Davin? Tidak. Davin milih siapa? Davin enggak ada? Oh, Davin enggak Tidak ada. ada, Miss. Dea, milih siapa Dea? Yo cepet. Nggak Dea ada. milih siapa? Hai. Enggak tahu siapa, Miss. Ini loh pilihannya. Ayo. Ada Alden, ada Eren, ada Gabriel, ada Nana. Nana. Nana ya. Oke. Cepet dilihat di layar kalian. Gebelin milih siapa? Aaron, Miss. Ren. Oke, Gebi. Nana, Miss. Nana. Hani. Gabriel. Gebelin. Oke. Fania. Nana, Miss. Nana. Oke. Abel. Nana. Nana. Wah, Nana juga. Nana. Sekarang Nana pilih siapa? Eren. Eren. Oke. Marcel. Nana. Nah. Terus saya nggak join ya? Oh iya, saya nggak join. Keanu juga nggak join. Nathan nggak ada juga. No. Nah, Nathan nggak join. Nicole. Alden. Aden. Oke. Verena. Alden. Aden. Rafael. Alden. Aden. Nah, sudah ketemu ya, sayang, sudah semua. Nah, sekarang kita lihat, mari kita hitung. Alden mendapat berapa suara? 4. Berapa suara? 4. 4 suara ya. Terus Eren berapa suara? 2 suara. 2 suara. Gebelin? 2 suara. 2 suara. Nah, pintar. Nana? 6 suara. 6. 7 suara. 7 suara. Nah, dari hasilnya ini, perhatikan, dari hasil ini berarti siapa yang menjadi ketua kelas? Nana. Yang jadi ketua kelas hasil rapat. Nah, hasil rapat kita hari ini, ya. Hasil musyawarah kita. Hasil musyawarah hari ini. Yang jadi ketua kelas adalah Nana. Nana. Nah, yang suara terbanyak kedua siapa? Alden. Nah, berarti wakil ketua kelas adalah siapa? Alden. Alden.
Nah, wakil ketua kelas adalah Alden. Nah, ini oke. Nah, ini hasil musyawarah kita. Jadi untuk bulan Oktober, dan ini berlaku loh ya. Ya, nanti yang melihat temennya, yang siapa aja yang tidak siap, siapa aja yang tidak fokus saat Zoom, kemudian siapa petugas-petugas doa, ini nanti yang ngatur ketua kelasnya. Oke, ya. Nanti mulai bulan Oktober kita berlakukan ini. Jadi kita tetapkan hari ini ketua kelasnya adalah Nana dan wakil ketuanya adalah Alden. Nanti kita rolling semua nanti, ya. Nanti semua akan mendapat giliran sebagai ketua dan juga giliran sebagai wakil. Bergantian, gitu ya, Nak ya. Oke. Nana, mana Nana? Siap? Jadi ketua kelas? Siap. Siap. Alden jadi wakil? Ya pasti siap dong. Jempol. Siap dong. Tepuk tangan semuanya. Nah, jadi hasil musyawarah kita sudah menentukan siapa ketua dan siapa wakil. Nah, nanti ini dijalankan pada bulan Oktober. Nah, semua anggota musyawarah kita, yaitu tadi Mem Elis dan siswa kelas 3A, itu harus menghormati hasil musyawarah ini. Ya, misalnya Eren dan Debelin, kok aku sedikit, aku nggak terima, kan nggak begitu ya? Ya kan? Jadi semuanya bisa terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Iya, pinter, jempol. Oke, gitu ya sayang. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Materi kita adalah apa itu musyawarah. Ya, tadi ini musyawarah adalah nih, ya, mengandung arti bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, bermusyawarah itu adalah berkumpul untuk membicarakan suatu masalah tertentu. Itu bermusyawarah. Ya, musyawarah merupakan pembahasan bersama nih ya, perhatikan. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan. Nah, seperti tadi, kita masalahnya adalah memilih ketua kelas, kemudian kita memberikan pendapat, lalu keputusannya hasilnya bersama. Sudah keputusannya yaitu adalah Nana ketua, Alden wakil. Nah, jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Nah, ini yang tadi kita lakukan, pengambilan suara terbanyak. Misalnya nih, awalnya Mem Elis ini buat menunjuk Nana ya, mau enggak Alden enggak mau. Eren enggak malas. Debelin enggak juga. Nah, buntu kan? Tidak ada yang mau jadi ketua kelas. Nah, jalan terakhir adalah yang ini. Ya, keputusannya adalah dengan cara voting ini, namanya voting, yaitu pengambilan suara terbanyak. Seperti yang kita lakukan tadi. Ya, ayo, siapa yang terbanyak suaranya, nah itu nanti yang jadi ketua kelas. Ini yang kita lakukan tadi nih. Ya, jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Nah, paham ya sayang ya? Oke? Ya, mudah kan? Nah, apa sih manfaatnya musyawarah itu? Gampang, manfaatnya adalah satu, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat ini adalah berani berbicara, ini loh, bicara. Oke, berani bicara itu loh manfaatnya. Oke, ya. Siapa biasanya yang bicaranya sedikit, Rafael, Nathan, terus Kalia, Karisa, terus siapa ini? Abel yang bicaranya sangat sedikit. Nah, ini berlatih bermusyawarah ini untuk kita berbicara. Menyatakan pendapat itu namanya berbicara. Oke sayang, ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Nah, nih dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Seperti tadi, ya kan? Mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, ini. Ya. Nana tidak marah-marah. Kenapa sih kalian
aku. Nah, kan nggak begitu. Menghargai pendapat. Oh ya sudah, temanku memilih aku, ya udah. Loh, kok malah Gebelin milih aku ya? Kenapa Gebelin nggak milih orang lain? Atau malah Alden memilih si B, kok nggak milih aku? Nah, kayak gitu. Tidak seperti itu. Tapi kita menghargai. Oh ya sudah, dia milih A, milih B, milih C. Nggak apa-apa, bebas. Itulah musyawarah, bebas memberi pendapat. Tidak boleh marah. Ya, tidak boleh maksa kehendak. Ini beberapa manfaat musyawarah ya. Lanjut. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah ini, ya, sudah Memelis tadi bilang, saat menyampaikan pendapat sebaiknya tidak melakukan dengan kita, saat menyampaikan pendapat sebaiknya melakukannya dengan sikap yang santun, ya, santun atau baik, sopan, nih, tidak memaksa kehendak, nih ya, sikap yang harus dijaga saat kita berbicara dengan orang lain, ini harus santun, ya, gampang kan materi hari ini. Menceritakan pengalaman saat bermusyawarah. Nah, melaksanakan musyawarah merupakan perwujudan pengamalan Pancasila sila keempat, ya, sila keempat Pancasila. Ya, pengalamannya yang seperti barusan kita alami tadi, ya kan? Memilih ketua kelas. Atau kalian di rumah pernah nggak melakukan musyawarah seperti ini bersama keluarga? Ada yang pernah? Belum, Nana bilang belum. Nggak ada. Nggak pernah, Miss. Alden. Oh, Abel juga nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin musyawarah, mungkin ayo Ma kita liburan mau kemana? Atau tanya papa dan lain-lain. Nggak ada? Belum? Pernah. Nggak pernah, Oh Miss. iya pernah. Oh, siapa yang pernah? Angkat tangan yang pernah. Mungkin lah pernah sekali, soalnya aku takutnya lupa gitu. Siapa yang pernah? Oh, Abel. Abel pernah? Musyawarah tentang apa itu, sayang? Waktu itu Abel bicara tentang apa ke papa sama mama? Mau pergi liburan? Oh, musyawarah mau liburan. Nah, oke. Ada lagi? Nana. Nana pernah? Oh, Vio juga. Nana pernah. Musyawarah tentang apa? Alden pernah, Miss. Alden Ya, pernah, Miss. gantian. Makan. Pilih menu yang tempat makan yang di restoran. Nah itu pilih menu, itu ke menu pilih makanan itu. Nah itu contoh kecil musyawarah yaitu, yuk memilih menu makanan yang mana ya. Si papa bilang maunya ini deh, mama bilang maunya ini, si anak bilang maunya ini. Nah supaya gampang, yang ini aja supaya semua bisa makan. Nah tuh, ya itu musyawarah itu contohnya itu. Nana, pinter ya. Oke, Vio tadi pengalamannya apa Vio? Liburan. Oh tentang liburan. Oke. Nanti kita join lagi sebentar ya, waktunya habis tentang liburan. Ya, Miss. Alden, gimana Alden? Katanya tadi benar, gimana? Tentang liburan saat aku ulang tahun, biasanya soalnya ulang tahunku itu aku mesti pergi liburan. Terus Alden meminta liburannya ulang tahun kemana gitu? Iya. Lalu disetujui papa mama? Atau Alden maksa? Enggak sih, terkadang sih enggak. Kadang-kadang kan padahal aku pengen ke Bali gitu, tapi perginya ke Malang. Nggak apa-apa kan? Gitu ya. Nah Nggak itu pinter. Jadi Alden maunya yang penting kemana? aku bersenang-senang bepergian. Nah, tuh pinter ya. Jadi ternyata kalian sudah tahu contohnya ya. Bagaimana saat kita bermusyawarah dengan keluarga di rumah, pinter. Nah, itu contoh ya sayang ya. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi ya. Ini. Oh, ini sudah ternyata materinya. Tadi sampai contoh. Ya, sampai contoh ini. Miss, Nggak usah join lagi kalau gitu. Nggak usah join lagi ya. Miss, Ya. Wania pernah kayak mau liburan terus kayak masih dipikir